Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah mau meluangkan waktu untuk menyimak pemaparan dari materi yang belum sempat saya sampaikan di pertemuan offline. Jadi di pertemuan online kali ini saya akan menyampaikan video yang membahas tentang formulasi strategi dan implementasi strategi. Jadi nanti beberapa menit ke depan insya Allah selama 1 jam akan saya sampaikan 2 materi terkait strategi, yaitu perumusan atau bagaimana kita di awal merencanakan sebuah strategi. Perbedaan-perbedaan apa saja yang perlu kita siapkan, yang perlu kita pahami tentang perumusan strategi. Yang pertama, kita belajar dulu dari pengertian strategi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Seperti yang di awal saya ceritakan, strategi is everything about winning the competition, atau strategi adalah segala sesuatu tentang memenangkan kompetisi. Memenangkan kompetisi adalah salah satu tujuan terbesar dari sebuah perusahaan atau sebuah bisnis atau sebuah penciptaan produk. Nah, mungkin di perusahaan tertentu atau di organisasi tertentu tujuannya tidak hanya berkompetisi, tetapi apakah misalkan kalau di organisasi non-profit berarti dia mencapai tujuannya adalah agar usaha yang dia lakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak sia-sia. Nah, jadi strategi ini lebih ke arah apapun untuk mencapai tujuan, alat untuk mencapai tujuan. Nah, di dalam perkembangannya, strategi terus mengalami perubahan, terutama dalam sisi konsepnya. Steiner dan Wiener mengatakan bahwa strategi merupakan respon yang terus-menerus. Kata kuncinya adalah respon yang terus-menerus. Jadi continue. Dia tidak hanya strategi itu statis dalam satu kondisi saja, tetapi dalam perjalanannya, strategi itu juga harus terus beradaptasi. Beradaptasi karena kenapa? Kondisi lingkungan itu selalu berubah. Jadi strategi tidak bisa hanya di awal menyiapkan satu strategi untuk dipakai sampai ke tujuan akhir, tidak. Tetapi di tengah-tengah itu juga ada strategi-strategi yang harus bisa kita munculkan, bisa kita ciptakan dalam kondisi yang tidak terduga. Adaptasi terhadap apa? Di situ terhadap peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal. Apakah ada peluang atau ancaman dari eksternal? Kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa merespon terhadap ancaman dan peluang itu, lalu muncul satu tindakan. Nah, tindakan inilah yang nantinya bisa kita sebut sebagai strategi. Tindakan itu adalah pengejawantahan dari strategi yang kita rencanakan, strategi yang kita ciptakan, strategi yang kita rancang, yang kita formulasikan seperti itu. Tadi ada peluang dan ancaman yang berasal dari eksternal, dan juga ada kekuatan dan kelemahan yang muncul dari internal perusahaan. Kekuatan misalkan kita di perusahaan memiliki satu sumber daya yang baik, di situ bisa menjadi kekuatan. Ataupun misalkan ada modal yang berkurang atau hal lain yang berasal dari internal, itu bisa menjadi kelemahan yang dipengaruhi oleh organisasi. Jadi strategi sendiri dia merupakan satu langkah awal sebelum kita melaksanakan aktivitas, sebelum kita melaksanakan kegiatan, eksekusi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di dalam proses perumusan strategi ini atau proses pelaksanaan strategi ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah formulasi, perancangan atau perumusan. Setelah itu implementasi, pelaksanaan atau mengimplementasikan rancangan tadi. Yang ketiga adalah evaluasi dari strategi. Menurut Fred tahun 2005 di bukunya yang sudah saya sampaikan juga kepada teman-teman, perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan. Jadi kita merefleksikan dulu sejauh mana kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan sebelum dilakukan tindakan atau implementasi atau aktivitas apapun dalam perusahaan. Jadi kita kayak yang saya ceritakan dulu di awal, where are we now? Di mana kita sekarang? Di situ kita bisa memetani, memposisikan diri. Sejauh mana sih perusahaan ini bergerak, atau sudah sampai sejauh mana kita
beraktivitas seperti itu. Akhirnya kita punya kebijakan kekuatan, posisi kekuatan yang nanti bisa dijadikan pandangan, oh kalau posisinya seperti ini berarti ke depan bisa melakukan A. Yang kedua adalah berfokus pada efektivitas dan lebih merupakan proses intelektual. Jadi formulasi strategi ini menurut Fred Darvid yang pertama adalah formulasi strategi ya, yaitu berfokus pada efektivitas dan lebih merupakan proses intelektual. Proses intelektual itu seperti apa? Yang dia berasal dari hasil belajar kita, hasil membaca kita, hasil kita mengamati pengalaman, dan itu dikeluarkan dalam bentuk ide, dikeluarkan dalam bentuk suatu rumusan atau rancangan, tetapi belum diimplementasikan. Jadi dia hasil intelektual. Intelektual itu intelek itu berarti kan berasal dari kinerja otak kita. Ide, sesuatu yang tidak ada wujud realnya, tetapi dia berupa satu rumusan, satu rancangan yang nanti kalau kita terapkan, harapannya perusahaan dapat mencapai tujuan bisa dengan cepat, bisa dengan baik, dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga adalah membutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam. Jadi proses formulasi strategi tidak berawal dari tindakan, tidak berawal dari eksekusi atau tidak berawal dari sesuatu yang kita lakukan dengan otot, tetapi dengan otak. Intuisi itu kan berasal dari otak kita ya. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita memiliki pengalaman, maka intuisi kita akan semakin kuat. Intuisi bisa arahnya kepada imajinasi, tetapi imajinasi lebih ke abstrak ya, tapi intuisi ini lebih ke yang real. Kondisi real sebenarnya yang akan kita capai, yang kita harapkan, kondisi idealnya itu seperti apa sih? Kita membayangkan. Nah, intuisi itu lebih ke membayangkan gitu ya. Lalu menganalisisnya dengan tajam. Jadi setiap apa yang kita bayangkan dari komponen-komponen strategi itu kita analisis. Analisisnya menggunakan apa? Alat-alat strategi. Misalkan kalau kemarin kita sudah pernah membahas tentang strategi level bisnis. Itu ada contohnya low cost atau differentiation. Nah, sudah sejauh mana kita bisa melihat itu seperti itu, atau VRIO, valuable, rare, inimitable, dan juga organized to capture value. Sejauh mana strategi yang atau kondisi yang ada sudah bisa kita terapkan VRIO-nya itu. Yang terakhir adalah membutuhkan koordinasi antara beberapa individu. Jadi pada saat proses perumusan di awal strategi juga tetap membutuhkan koordinasi antara beberapa individu. Bisa mungkin dilaksanakan oleh satu orang sebagai pimpinan atau pemilik, tetapi di situ pemilih atau pimpinan memiliki yang namanya bounded rationality atau keterbatasan rasional. Jadi otak manusia itu juga memiliki keterbatasan. Makanya dibutuhkan koordinasi antara beberapa individu, orang yang lebih menguasai pada bidangnya. Misalkan saya master di bidang pemasaran, saya membuat perusahaan milik saya. Maka dari sisi pemasaran saya akan menghandle itu dengan sangat bagus. Tetapi bisa jadi dari sisi produksi saya tidak bisa. Akhirnya apa? Saya butuh orang yang mahir di bidang produksi untuk kita bersama-sama merancang strategi agar perusahaan kita mampu mencapai tujuan dengan baik. Jadi itu, proses formulasi strategi membutuhkan 4 poin ini. Nah, lalu strategi itu di level apa saja kita memikirkannya? Ada beberapa tingkatan untuk memformulasikan strategi yang harus dirumuskan oleh perusahaan. Level paling rendah atau paling bawah yaitu level operasional. Di atasnya lagi ada level fungsional. Di atasnya lagi ada level bisnis, dan yang paling tinggi adalah level korporasi. Korporasi adalah level yang paling tinggi. Contohnya kalau perusahaan korporasi itu adalah Citicorp atau Transcorp itu ya, Transcorporation itu. Corporation Transcorp itu dia punya bisnis. Level bisnisnya ada namanya Transmedia, ada namanya Transretail, ada kalau Bank Mega itu mungkin perbankan dan yang lain-lain. Area fungsional itu lebih ke arah di dalam satu bisnis, misalkan di dalam retail Transmart itu di dalamnya ada beberapa
level-level fungsional, misalkan bagian pemasaran, bagian SDM, bagian apalagi, bagian produksi, bagian keuangan, dan yang lain-lain. Jadi strateginya juga berbeda pada level fungsional. Yang di bawahnya lagi adalah operating strategi, adalah strategi level tingkat operasional. Misalkan contohnya dari sisi SDM. SDM itu tujuannya agar kinerja karyawan itu maksimal. Tetapi gimana caranya kinerja karyawan maksimal? Ada namanya misalkan memberikan kompensasi. Kompensasi seperti apa? Nah, penerjemahan kompensasi, turunan dari kompensasi ini adalah formulasi strategi level operasional. Misalkan kompensasinya dengan memberikan bonus, dengan memberikan liburan, dan yang lain-lain. Nah, bonus, liburan, dan yang lain-lain ini adalah pengejawantahan dari operasi atau strategi level operasi. Kita coba elaborasi satu persatu. Pertama adalah tingkat korporasi. Strategi tingkat korporasi merupakan pedoman manajerial yang dipergunakan bagi organisasi multibisnis. Kuncinya adalah multibisnis. Satu korporasi dia pasti memiliki beberapa unit bisnis. Kalau hanya satu unit bisnis, berarti dia belum bisa disebut korporasi. Nah, strategi korporasi merupakan payung utama bagi seluruh kegiatan bisnis di bawahnya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang offline akan saya jelaskan bagaimana sebuah korporasi itu dia merumuskan strategi atau pandangan apa yang diambil dari strategi korporasi ini. Kalau strategi level bisnis kemarin kita sudah banyak berbicara tentang itu. Nah, ini dilakukan oleh atau dipegang kendalinya oleh Chief Executive Officer, CEO-nya, tapi CEO level korporasi atau orang lain dalam manajemen puncak. Nah, kaitan ini maka paling tidak ada 4 area yang menjadi perhatian dalam memformulasikan strategi korporasi. Pertama, menciptakan kombinasi multibisnis. Jadi bisnis-bisnis yang banyak ini sebisa mungkin bisnisnya itu saling berkolaborasi, berkombinasi untuk mendukung satu sama lain. Sering saya memberikan contoh, kalau misalkan saya punya perusahaan peternakan sapi, di situ saya juga punya perusahaan susu, di situ saya juga punya perusahaan roti, saya punya perusahaan keju, di situ saya juga mungkin punya perusahaan misalkan yang bisa mengolah hasil-hasil dari semuanya itu, bisa mengolah limbahnya atau produk turunannya dari yang sudah punya. Jadi core bisnis kita apa, kita ambil turunannya yang saling mengkombinasi. Yang kedua adalah bagaimana strategi dari korporasi ini bisa mengelola dan mendorong kinerja multibisnis, tidak hanya satu unit bisnis tertentu. Jadi maksudnya mengelola atau mendorong kinerja multibisnis itu gimana? Jadi strategi yang diciptakan oleh level korporasi tidak hanya berfokus pada satu unit bisnis tertentu, tetapi gimana caranya semua bisnis yang ada di bawah korporasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi yang dipikirkan tidak hanya satu model bisnis saja. Misalkan tadi ada contoh beberapa bisnis, ya gimana biar beberapa bisnis-bisnis yang lain ini tidak hanya fokus. Misalkan contohnya peternakan sapi. Nah, sapinya dikasih makan terus rumputnya, tetapi tidak memikirkan nanti keberlangsungan produk setelahnya. Misalkan memproduksi susu yang baik atau memproduksi roti yang baik, itu seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan juga. Jadi yang dipikirkannya itu tidak hanya satu unit bisnis saja. Yang ketiga adalah mencari bentuk kombinasi portofolio bisnis untuk membentuk sinergi. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Portofolio yang saling mendukung untuk bersinergi. Ada yang tidak bersinergi, contohnya perusahaan Yamaha. Dia itu membuat mesin, motor, tapi juga alat musik. Nah, ini tidak bersinergi, tetapi mereka bisa berjalan karena mungkin memang unit bisnisnya ini dia dikelola atau dikendalikan oleh orang-orang yang berbeda dan memiliki fokus berbeda. Akhirnya apa? Dia banyak bisnis tetapi seolah-olah, atau satu perusahaan tapi seolah-olah itu banyak multi bisnisnya. Yang keempat adalah menentukan skala prioritas dan alokasi sumber daya produktif. Ya, jadi misalkan kita punya 4 bisnis. Nanti di pertemuan kedepannya lagi, di pertemuan yang mungkin agak akhir, di pertemuan ke depan akan saya coba jelaskan bagaimana level korporasi itu bisa atau caranya memprioritaskan. Jadi ada namanya BCG Matrix.
Ada cash cow, ada star, ada question mark, ada dog. Jadi nanti teman-teman bakal tahu, oh perusahaan saya punya 4 perusahaan. Misalkan perusahaan saya ini yang satu ini tumbuh, tetapi labanya kecil, yang satu ini labanya besar tapi sudah nggak bisa tumbuhan. Nanti mana yang perlu diprioritaskan? Nanti kan ada. Itu adalah yang dipikirkan di level korporasi. Nah, kalau yang di level bisnis itu berbeda lagi. Kalau level bisnis ini sebagai pedoman umum manajerial untuk satu unit bisnis tertentu. Misalkan bisnis dari Transcorp, di bawahnya ada Transmedia. Nah, Transmedia ada Trans 7 atau Trans TV. Nah, di situ gimana sih caranya kita membuat, kalau Trans 7 industri media menyiapkan hiburan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Tapi kalau yang produksi misalkan Nestle, ada yang mencontohkan Nestle. Kalau misalkan Nestle itu kan ada banyak unit bisnis di bawahnya. Misalkan Nestle ada produk air minum Nestle itu kan Le Mineral Nestle itu ya, air mineral Nestle. Nah, kalau di level unit bisnis Nestle air mineral ini gimana sih caranya, strateginya itu seperti apa? Contohnya misalkan gimana membuat produk Nestle ini berbeda atau lebih murah dari produk pesaingnya, misalkan dari Aqua. Jadi yang diincar apa? Misalkan yang diincar adalah gimana produk Nestle ini lebih murah atau memiliki sesuatu keunikan yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Nah, itu adalah strategi level bisnis. Menggambarkan tentang berbagai pola pendekatan dan arah yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai kinerja satu lini bisnis tertentu. Orientasinya apa? Persaingan, kemampuan atau daya saing yang dimiliki. Itu adalah level bisnis. Kalau untuk yang level fungsional, nah di sini di level fungsional ini dia itu strategi area fungsional diperlukan bagi setiap unit aktivitas bisnis yang mencakup riset and development, produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan yang lain-lain. Nah, peran utama dari strategi fungsional sebagai unsur pendukung bagi strategi bisnis secara umum. Jadi, kayak dicontohkan tadi ya, satu level korporasi, dia yang paling tinggi. Kita mikirnya juga levelnya sudah sangat umum atau keseluruhan. Jadi, mikirnya lebih komprehensif gitu, yang melihatnya jauh lebih luas. Ini unit-unit bisnisnya ini gimana sih caranya biar mereka bersaing dan semuanya bisa menghasilkan keuntungan dan bisa tumbuh. Nah, setelah itu kalau di level bisnis dia mikir gimana bisnis ini bisa berjalan, bisa bersaing atau memenangkan persaingan pada level bisnis di unit yang lain. Nah, kalau di level fungsional ini dia supporting bisnis agar apa? Di bagian tertentu, di bagian produksi atau di bagian pemasarannya itu bisa melakukan kegiatan yang optimal. Pemasaran yang optimal itu seperti apa sih? Nah, caranya seperti apa? Misalkan dari produknya, perancangan produk, perancangan pricing, perancangan place, ada 4P itu ya, atau 7P itu kan. SDM-nya seperti apa? Nah, itu juga dirancang pada area atau level fungsional. Nah, yang terakhir di level operasional di sini disebutkan secara konkret, misalkan area manajer untuk wilayah Jawa Timur. Jadi dia fokus kepada satu area Jawa Timur misalkan. Di Jawa Timur ini peluang dan ancamannya apa? Jadi dia hanya fokus di bagian level Jawa Timur tok. Itu juga bisa level operasional yang geografis. Nah, level operasional yang struktural contohnya kalau misalkan di bagian SDM, level operasional SDM, tujuan SDM itu kan agar kinerja karyawan itu bekerja dengan optimal gitu kan. Dengan optimal caranya gimana? Dengan cara memberikan kompensasi. Salah satu caranya adalah kompensasi. Kompensasinya apa? Misalkan dengan bonus, dengan reward bonus juga ya. Terus juga bisa dengan memberikan hiburan atau bisa memberikan liburan, nah gitu-gitu. Nah, jadi satu kondisi yang dia itu langsung terjun ke lapangan atau dilakukan oleh, kalau jajaran di level operasional itu ya mandor lah gampangannya ya, atau kalau dia manajer yang bagian khusus. Kalau misalkan SDM bagian manajer bagian
rekrutmen misalkan. Nah, manajer bagian rekrutmen. Jadi kalau di SDM itu kan ada beberapa bagian, ada rekrutmen, ada retention, ada macam-macamnya. Di bagian rekrutmen ini gimana sih kita melakukan rekrutmen yang baik? Nah, itu dipikirkan oleh strategi level operasional. Itu teman-teman sudah dapatkan semuanya pada mata kuliah sebelumnya. Nah, di sini kesimpulannya untuk formulasi strategi adalah formula strategi berkaitan dengan bagaimana manajer mengambil keputusan dari berbagai alternatif. Nah, keempat tingkatan strategi memiliki peran dalam menyusun formula strategi hingga melanjutkan hingga implementasinya. Nah, jadi gini, kalau formulasi strategi dilakukan dengan tepat pada level tertentu, maka implementasinya juga akan pas. Jadi, misalkan contohnya di level operasional dengan fungsional, ini yang sering saling bersinggungan. Jadi harus pas nih. Strategi yang kita rencanakan di level fungsional, apakah ini tepat? Dan apakah ini tidak bertolak belakang dengan strategi pada level operasional? Nah, itu harus kita klopkan, harus sinkronkan. Akhirnya apa? Nanti implementasi strateginya itu akan baik. Ketika rancangannya baik, ketika kita membuat satu rel atau jalan yang baik, nanti implementasinya juga akan berjalan dengan baik. Nanti ada effective implementation. Nah, di materi selanjutnya ada effective implementation. Selanjutnya di level fungsional, dia akan bersinggungan dengan level bisnis. Karena apa? Saling mendukung. Nah, di level bisnis tertentu bisa jadi ada yang tidak sinkron. Contohnya misalkan bagian pemasaran dengan bagian keuangan. Biasanya dua bagian ini yang tidak sinkron. Karena apa? Yang bagian keuangan berfokus untuk bagaimana cash flow perusahaan lancar atau keuangan perusahaan lancar. Yang bagian pemasaran dia butuh uang banyak agar tujuannya tercapai, yaitu misalkan produk itu dikenal atau brand image-nya naik. Itu kan butuh modal yang tinggi, tetapi tidak efisien misalkan. Nah, itu akan bersinggungan di situ. Nah, jadi di level bisnis dia strateginya akan mempersinggungkan strategi level fungsional. Di level korporasi pun juga sama. Misalkan satu korporasi memiliki 2 atau 3 perusahaan yang berbeda dan mungkin saling tidak support. Nah, di situ dilema dari level korporasi adalah bagaimana membuat dua bisnis itu bisa saling berkolaborasi dan saling mendukung. Portofolionya semuanya positif. Nah, seperti itu. Itu adalah tantangannya. Oke, ini proses formulasi. Apa yang perlu dipertimbangkan dalam memformulasikan strategi? Satu dari sisi levelnya, juga kalau tadi ini formulasi itu adalah efektivitas intelektual, hasil intelektual, membutuhkan keahlian intuisi. Semakin banyak kita membaca, maka mungkin akan semakin banyak option strategi yang bisa kita ciptakan. Jadi formulasi itu tidak hanya sih, dia itu fokus utamanya atau peran utama yang terbesar dalam proses formulasi adalah otak, kecerdasan, kepintaran, pengetahuan, pengalaman yang bersumber dari otak, yang diserap oleh otak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari sisi formulasi strategi. Kita akan lanjutkan pemaparan tentang implementasi strategi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.